Bab 459. Sombong. Louis Lu tidak menampilkan seni bela diri apapun. Tetapi Rikamo tidak dapat melihat petunjuk apapun tentang seni bela dirinya. Jadi dia menoleh untuk melihat ibunya. Energi sejatinya memiliki warna biru kuno. Dan itu seharusnya menjadi semacam latihan yang lembut. Tetapi menilai dari mundurnya Yusuf Weng, itu sebenarnya sangat mendominasi. Lalu menganalisisnya. Dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Bahkan ibu tidak bisa melihatnya. Kejutan Rikamo semakin dalam. Girgigu melirik Lalu dengan jijik. Berpikir bahwa jika bisa melihatnya, maka ada hantu. Beberapa hari yang lalu, aura ganas dan jahat, dan aura Kaisar Qing yang damai dan suci muncul di tubuh Louis Lu secara bergantian. Jika melihat pemandangan itu, akan benar-benar terkejut. Apa bedanya sekarang? Girgigu tidak repot-repot membicarakannya. Dan menyaksikan pertarungan Louis Lu dan Yusuf Weng dengan serius. Yusuf Weng dikempiskan 2 kali berturut-turut. Dan hatinya sudah kacau balau. Jika dia ceroboh pertama kali, bagaimana dengan yang kedua kalinya? Bagaimana menjelaskan kedua kalinya? Kali kedua hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan si botak ini memang sangat kuat. Dan tidak ada hubungannya dengan kepercayaan Yusuf Weng. Minta maaf. Sebelum Yusuf Weng sempat pulih dari keterkejutan pukulan kedua, tiba-tiba suara acuh tak acuh dan sombong itu terdengar lagi di telinganya. Yusuf Weng merasa pahit. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia harus meminta maaf. Apakah karena ia tidak menghormati Girgigu? Jadi si botak ini harus meminta maaf kepada Girgigu sendiri. Apakah kompleks si botak ini begitu mengharukan? Dia tidak ingat apa yang dikatakan Louis Lu sebelumnya, yaitu gonggongan anjingnya mengganggu wanita tercinta Louis Lu. Alasan utamanya adalah pada awalnya, Yusuf Weng benar-benar menganggap Louis Lu sebagai orang gila yang ingin bunuh diri. Jadi dia tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya menganggapnya sebagai kentut. Sampai saat ini. Bahkan alasan mengapa Louis Lu memintanya untuk meminta maaf pun tidak jelas. Tapi bagaimanapun juga, 2 kekalahan beruntun telah membuat Yusuf Weng menyadari keseriusan masalah ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Hampir tanpa ragu-ragu, Yusuf Weng segera memurnikan setetes esensi darah di tubuhnya. Dan energi sejati berwarna emas langsung melonjak. Samar-samar memancarkan lapisan warna kemerahan. Pedang di tangannya berubah menjadi 12 bayangan pedang dalam sekejap mata. Pedang mistik ke-13. Lantai 12. 1 pedang lebih banyak dari Pak Tua Weng saat itu. Bayangan pedang bergetar dan menunjuk langsung ke Louis Lu. Ini adalah pemandangan yang mirip. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada awalnya, Louis Lu menggunakan pedang Dewa Roh Kaisar untuk menyapu pedang secara acak. Mematahkan pedang listrik ke-11 milik Pak Tua Weng. Pada saat ini, dia tidak memanggil pedang Dewa Roh Kaisar. Sudah terlambat untuk menelepon. Ketika dia datang ke Kunlun kali ini, dia sama sekali tidak membawa pedang Dewa Roh Kaisar. Ketika dia memanggilnya, bunga itu dingin. Tapi Louis Lu melakukan upaya yang lebih berani. Dia menarik semua energi sejatinya. Dan tidak ada kecemerlangan di atas tinjunya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah dia akan mengambil alih pedang mistik ke-12 milik Yusuf Weng dengan tangan kosong? Kamu gila. Hampir semua murid dari sekte dan yang menunjukkan ekspresi bingung. Kelopak mata mereka berkedut liar. Kali ini Yusuf Weng datang untuk memprovokasi mereka, yang membuat mereka sangat tertekan dan dirugikan.
Apalagi ancaman Yusuf Weng membuat semua orang tidak berani angkat bicara. Sampai Louis Lu keluar dan memprovokasi Yusuf Weng. Mereka masih mengeluh. Perilaku bodoh Louis Lu hanya akan membuat Yusuf Weng semakin marah dan membawa bahaya tersembunyi yang lebih besar bagi mereka. Murid dari Sekte Danyak. Namun, saat kekuatan Louis Lu terungkap, dia menekan Yusuf Weng dengan 2 pukulan agresif berturut-turut. Benar-benar memadamkan arogansi Yusuf Weng. Semua orang di Sekte Danyang terkejut. Tetapi pada saat yang sama mereka sangat lega. Depresi dan ketidakbahagiaan sebelumnya semuanya dilampiaskan. Tetapi, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pada saat kritis seperti itu, Louis Lu tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi tiba-tiba menarik semua energi sejati. Apa yang sedang dilakukan ini? Yusuf Weng saat ini telah memurnikan semua esensi dan darah hidupnya. Dan dia juga telah menunjukkan jurus pamungkasnya, pedang mistik ke-12, yang pasti jauh lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Louis Lu meremehkan musuh saat ini. Semua orang di Sekte dan yang benar-benar tidak tahu apakah mereka harus terkejut atau sedih. Belum lagi mereka. Bahkan Girgigu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Kakak Lu, apa yang kamu mainkan? Girgigu tahu bahwa kekuatan Louis Lu sangat kuat. Dan dia baru saja membuktikannya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tidak tahan dengan kesombongan sebesar itu. Energi sejati adalah dasar dari seorang kultivator. Ia dapat diserang dan dipertahankan. Bahkan kultivator teratas di tahap Gold Core. Jika mereka tidak menggunakan energi sejati mereka, mereka kemungkinan besar akan mati di tangan praktisi tahap awal Gold Core. Langkah Louis Lu benar-benar terlalu berani, terlalu absurd, dan terlalu membingungkan. Ibu, Rikamo hendak berbicara. Tetapi dia mendengar Ella Lu berkata dengan ekspresi serius. Jangan bicara. Lihat. Dia dulu sangat membenci Louis Lu. Tetapi setelah melihat kekuatan kuat Louis Lu, konsep ini diam-diam berubah. Dia merasa tidak mungkin Louis Lu menjadi sebesar itu. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang berani mempercayakannya sedemikian rupa. Kecuali Louis Lu memiliki cara tersembunyi lainnya. Harapan di hati Ella Lu muncul lagi. Secara alami, Yusuf Weng juga mengetahui bahwa Louis Lu menarik energi aslinya. Dan rasa dingin muncul di matanya. Berpikir bahwa Louis Lu membencinya. Jadi dia tanpa ampun bergerak. 12 bayangan pedang menembus berdampingan, memotong udara dan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Jika kamu berani mempercayaiku, aku akan mengirimmu ke neraka. Yusuf Weng meraung. Keluhan dari 2 kali sebelumnya meletus saat ini. Mencoba menyelamatkan muka melalui jurus pamungkas terkuat ini. Adapun akhir Louis Lu, hanya ada satu, kematian. Bersambung.